Video ini akan membahas secara singkat tentang perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda. Jadi silakan ditonton, simak dan pahami video yang akan dijelaskan. Baik, jadi di video ini nanti akan dijelaskan tentang bagaimana latar belakang perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda, kemudian jalannya perlawanan atau peperangan dan akhir dari perlawanan tersebut. Langsung saja kita akan melihat latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda. Pada mulanya, hubungan dagang antara Belanda dengan Makassar ini terbina sangat baik. Akan tetapi, semenjak Belanda membentuk VOC, hubungan kedua daerah ini mulai tidak harmonis. Ini dikarenakan bahwa VOC ini melakukan monopoli perdagangan. Selanjutnya adalah jalannya perlawanan atau peperangan. Perang melawan VOC ini diawali dengan pelucutan dan perampasan terhadap armada VOC. Ini dilakukan oleh pasukan dari Sultan Hasanuddin. Tindakan tersebut ini memicu perang. Perang ini diberi nama Perang Makassar yang dimulai dari tahun 1666 sampai 1669. Dalam Perang Makassar ini pasukan Sultan Hasanuddin dapat dikalahkan. Kemudian selanjutnya adalah akhir perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda. Pada saat terjadi peperangan, mengapa pasukan Sultan Hasanuddin ini dapat dikalahkan? Jadi pasukan Sultan Hasanuddin ini dapat dikalahkan dengan mudah oleh VOC karena strategi politik adu domba ini diterapkan oleh VOC. Jadi VOC ketika melawan Sultan Hasanuddin ini menggunakan strategi politik adu domba. VOC ketika itu bersekutu dengan kerajaan Brunei untuk menyerang kerajaan Goa atau Makassar. Selain itu juga kalahnya sistem persenjataan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin. Ketika itu bahwa sistem persenjataan milik Belanda itu lebih canggih ketimbang sistem persenjataan yang dimiliki oleh pasukan dari Sultan Hasanuddin yang masih sangat sederhana dan tradisional. Akhirnya VOC dan kerajaan Goa atau Makassar ini membuat sebuah perjanjian. Perjanjian ini diberi nama dengan Perjanjian Bongaya. Ada 5 poin dari Perjanjian Bongaya. Yang pertama, bahwa Goa atau Makassar ini harus mengakui monopoli perdagangan VOC. Kemudian yang kedua, pedagang dari Eropa itu harus meninggalkan wilayah Goa atau Makassar. Jadi yang boleh berdagang di wilayah Goa atau Makassar ini hanya VOC. Kemudian yang ketiga, Goa atau Makassar ini harus menanggung semua biaya perang Makassar. Jadi biaya perang Makassar yang dilakukan atau yang terjadi dari tahun 1666 sampai 1669 itu ditanggung semua oleh Makassar atau Goa. Kemudian yang keempat, VOC ini membangun benteng di wilayah Goa atau Makassar. Jadi VOC
diperbolehkan untuk membangun benteng di wilayah Goa atau Makassar. Kemudian yang kelima, Goa atau Makassar ini harus mengakui kedaulatan dari kerajaan Brunei. Oke, itu saja pembahasan secara singkat tentang perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.